warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana. Saya akan membawakan materi bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana bab 1 itu berjudul Gambaran Umum Perbankan Nasional, dan yang bab 2 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia. Kemudian yang bab 3 yaitu tentang prinsip-prinsip hukum perbankan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Agni, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 4 yang menjelaskan akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haniani Cambali. Di sini saya akan membahas materi bab 5, yaitu Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, biasa disingkat dengan DSN atau AIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Suryana. Saya akan menjelaskan materi bab 6 yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dulu, di mana bab 1 itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pengertian bank. Pengertian bank menurut undang-undang dan sejarah perbankan nasional. Menurut para ahli, yaitu menurut B.N. Ajuha, bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat. Menurut Malayu SP Hasibuan, bank umum adalah lembaga keuangan pencipta uang, pengumpul dana, dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Poin kedua yaitu tentang pengertian bank menurut undang-undang. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 1A yang berbunyi, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 angka 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian yang poin ketiga yaitu sejarah perbankan nasional. Jadi ini kayaknya agak saya ambil singkatnya aja. Mulai dari Bank Islam pertama adalah Midghani. Bank didirikan di Mesir tahun 1963. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara secara internasional. Perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan. Kemudian, Bank for Trade and Development dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, Federation of Islamic Bank. Jadi itu nama banknya. Kemudian sejak saat itu, mendekati awal dekade 1980-an, Bank Islam bermunculan di Mesir. Sudah negara-negara Teluk Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Perkembangan berikutnya adalah mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional barat untuk membuka layanan syariah melalui Islamic Window. Tercatat di tahun 2005, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Itu tadi nama-nama banknya. Yang diajukan dalam proposal tersebut, jadi intinya Mesir itu mengajukan proposal, kemudian intinya usulan tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil, keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, proposal itu diterima.
dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi Syariah dan Pembangunan Negara-Negara Islam, serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam. Jadi awal mulanya perbankan internasional itu perbankan syariah skala internasional itu dimulai sejak di negara Mesir. Jadi kemudian yang kedua, perbankan syariah masuk di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan syariah masuk di Indonesia. Itu pertama kali diprakarsai. Pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan tahun 1990 melalui Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Wow, belum lama ya. Yang mengamanatkan pendirian Bank Islam di Indonesia. Kemudian berdiri PT Bank Muamalat Indonesia. Jadi bank syariah yang pertama kali ada di Indonesia yaitu BMI, Bank Muamalat Indonesia. Tertanggal 1 November 1991, efektif beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Jadi jangkanya 2 tahun ya setelah diprakarsai. BMI mendasarkan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat. Bank IV membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999. Bank Syariah Mandiri anak perusahaan Bank Mensin atau konversi dari Bank Susila Bakti, serta pendirian 5 cabang baru dari PT BNI Persero Tbk bulan Februari tahun 2000 tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah. Jadi kenapa sekarang itu sudah ada banyak bank syariah? Jadi awal mulanya itu bank syariah di Indonesia itu yaitu BMI itu Bank Muamalat Indonesia, kemudian menyusul Bank Niaga, Bank BTN, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh. Itu adalah cabang-cabang bank konvensional yang dikonversi ke bank syariah. Kemudian selanjutnya ada bab 3 yaitu yang membahas tentang prinsip-prinsip perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada prinsip kerahasiaan atau security principle. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai pasal 47 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1962 tentang perbankan, dan pasal 41 pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi kalau yang kedua yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang melandasi terjadinya hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya. Yang ketiga yaitu prinsip mengenal nasabah atau know your customer. Prinsip mengenal dasar adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi. Yang keempat yaitu prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan bank yang sehat
kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima yaitu prinsip syariah. Prinsip syariah atau syariah prinsip. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang terakhir yaitu prinsip asas demokrasi ekonomi. Di sini prinsip ini yang fundamental adalah perekonomian negara. Betapa pentingnya asas demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ada 10 asas yang membahas tentang demokrasi ekonomi ini, yaitu yang mengandung nilai-nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan yang terakhir keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi itu nilai-nilai yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad dan jenis-jenis akad bank syariah. Menurut pengertian akad juga dapat diartikan sebagai sebuah komitmen seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang menjadi keinginannya. Sehingga dalam kondisi tertentu, akad bisa dilakukan meskipun pembuat akad hanya satu orang saja, sekaligus sebagai pelaksana akad. Adapun macam-macam akad, yang pertama yaitu akad wadiah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau otoritas jasa keuangan, atau yang biasa disebut dengan kata lain sebagai OJK. Kedua, akad mudharabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad mudharabah adalah menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah akad musyarakah. Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai. Yang keempat adalah akad murabahah. Akad murabahah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dengan pembeli membayar harga lebih sesuai sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima adalah akad salam. Akad salam menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang keenam adalah akad istisna. Akad istisna menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. 7. Akad ijarah. Akad ijarah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti. Yang kedelapan adalah akad qard. Akad qard menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah produk-produk perbankan syariah. Pengelolaan dana perbankan syariah Indonesia mencangkup beberapa kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Yang pertama, penghimpunan dana.
Kegiatan usaha perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, titipan. 2, investasi. Adapun yang kedua, dari penyaluran dana ini terbagi dari beberapa bagian. Nah, di bagian ketiga ada jasa perbankan syariah lainnya. Nah, di sini juga terbagi dari beberapa bagian, terdiri dari yang terakhir adalah inovasi dalam produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, anjungan tunai mandiri bank syariah. Yang kedua, kartu multi akses bank syariah. Yang keempat, layanan call center bank syariah. Yang keempat, SMS banking, internet banking, dan mobile banking berbasis aplikasi. Di sini saya akan membahas materi bab 5, yaitu Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, biasa disingkat dengan DSN atau MUI. Fatwa berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa Arab disebut ijtihad, yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama fikih, ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menetapkan hukum-hukum syarah yang bersifat amalia atau praktis dari tugas dan fungsi DSN atau MUI, Dewan Syariah Nasional atau DSN, memiliki tugas dan fungsi yang pertama mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian yang kedua, menerbitkan rekomendasi sertifikasi dan syariah afal bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah. Yang ketiga, melakukan pengawasan aspek syariah atas produk atau jasa di lembaga keuangan atau bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berdasarkan amanat undang-undang wajib dibentuk pada setiap lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, wewenang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut di atas DSN atau MUI berwenang. Yang pertama, mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait. Kemudian yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Kemudian yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlakukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Kemudian yang keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 3 judul yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian risiko perbankan. Yang kedua, jenis-jenis risiko perbankan syariah. Dan ketiga, manajemen risiko. Baik, yang pertama, pengertian risiko perbankan. Dasarnya, risiko usaha yang mungkin terjadi pada bank syariah sama dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Meski ada beberapa bentuk risiko yang berbeda dengan bank konvensional oleh karena adanya perbedaan dalam sistem pengelolaan bank. Penanggulangan risiko-risiko usaha perbankan harus dilakukan secara integratif dalam bentuk pengawasan yang komprehensif di bidang administrasi dan hukum. Jenis risiko perbankan syariah. Yang pertama, risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal bank syariah. 4. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko gagal. Risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh
strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi, dan 7. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya. 8. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. 9. Risiko imbal hasil. Risiko ini terjadi akibat ketatnya tekanan yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai kompetitornya. Ketika nasabah bank syariah merasa keuntungan mereka lebih rendah akibat sistem bagi hasil, maka nasabah bank syariah akan beralih ke bank konvensional yang tingkat imbal hasilnya lebih tinggi. Risiko investasi. Risiko investasi menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayakan dalam pembiayaan yang berbasis profit and loss sharing atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian. Yang terakhir, yang pertama, kesiapan struktural bank syariah, kedua, analis risiko, ketiga, fitur umum sistem peringatan dini. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.